Jangan beli HP baru di tahun 2024 kalau belum support 5G. Kenapa? Ya, karena selain persiapan buat nanti kalau sinyal 5G udah settle di Indonesia, meskipun nggak tahu itu kapan ya, alasan lainnya adalah menjaga nilai jual kembali smartphone kamu. Yang kalau sinyal 5G udah ada dan kamu mau jual HP kamu yang masih 4G, nilai jualnya bakal turun jauh loh. Maka dari itu nih, kali ini Nidia bakal bahas deretan HP 5G yang harganya murah banget, cuma 1-2 jutaan aja. Pertama nih, dia masih merekomendasikan Redmi 10 5G sebagai salah satu HP 5G termurah dari Xiaomi. Ya, meskipun umurnya udah lewat beberapa generasi, tapi sayangnya pihak Xiaomi masih enggan nih buat ngasih versi upgrade dari HP ini. Atau jangan-jangan tahun ini mau ada Redmi 13 5G? We'll see. Meskipun terbilang udah mulai berumur, tapi sebenarnya Redmi 10 5G ini masih cukup mumpuni untuk digunakan sebagai daily driver di tahun ini. Tapi dengan catatan ya, kalau jangan pilih yang varian 4/64GB-nya. Karena untuk varian 4/128GB dan 6/128GB-nya aja, udah ada yang berani jual di harga 1 jutaan kok. Ya mending 4/128GB dong daripada 4/64GB. Terus performanya gimana? Kalau untuk sekedar dipakai harian untuk kebutuhan chatting, scroll TikTok, sama IG Reels, sama belanja online mah Dimensity 700 masih lebih dari cukup. Dipakai main game pun masih terbilang nyaman. Dengan catatan, bukan main Genshin Impact ya. Buat kamu yang kepo sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, mending langsung simak aja di scene berikut ini. Kalau tabungan kamu udah mentok dan masih nggak cukup di angka 1,7 jutaan, tenang, masih ada Poco M3 Pro 5G. Cuma disclaimer di awal dulu ya, kalau mau nggak mau, kamu harus kompromi dikit. Karena cuma bisa dapetin yang versi 4/64GB-nya. Tapi nggak usah terlalu khawatir, karena kalau soal spesifikasi dan performa, Poco M3 Pro 5G ini terbilang mirip, bahkan bisa dibilang identik dengan Redmi 10 5G tadi. Mulai dari menggunakan chipset yang sama, layarnya sama, sampai kapasitas baterai sama pengecasannya pun juga sama. Cuma karena di harga 1,5 jutaan, Poco M3 Pro 5G ini cuma dapetin versi 4/64GB seperti yang udah Nidia bilang di awal tadi. Jadi buat kamu yang mau beli, harus agak sedikit mawas diri ya buat download aplikasi. Sekedar untuk memenuhi aktivitas harian aja udah lebih dari cukup. Karena internal 64GB menurut Nidia udah mulai sesek kalau buat dipakai download banyak aplikasi. Atau ya solusinya mending nambung beberapa waktu lagi buat naik ke Redmi 10 5G. Atau ya ambil Poco M3 Pro yang varian 6/128GB-nya. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 Pro 5G terupdate ada di scene berikut ini. Iya, sabar. Nih dia tahu, pasti udah banyak yang bilang kan 1,7 juta mah mending Itel P55 5G. Ya, iya sih, bener. Makanya nih dia juga tetap rekomendasiin di video kali ini. Meskipun pihak Itel cuma menyematkan satu pilihan konfigurasi memori ke smartphone ini. Akan tetapi, chipset yang digunakan oleh HP ini merupakan chipset yang paling kenceng dari semua HP 5G dengan harga 1 jutaan. Bahkan untuk kelas 2 jutaan pun terkadang masih ada yang belum mau ngasih chipset 5G yang kencang kayak di Itel P55 5G ini. Buat kamu yang ternyata juga tetap ngerasa kalau storage luas itu penting, tenang, Itel P55 ini juga udah punya 3 slot di SIM tray-nya. Yang artinya selain kamu bisa pakai dual SIM card, kamu juga masih tetap bisa upgrade storage Itel P55 ini pakai micro SD. Buat kamu si brutal dan sering nggak sengaja jatuhin HP juga, Itel ngasih solusi loh dengan ngasih jaminan penggantian layar selama 1 tahun. Tapi dengan sedikit catatan nih, dengan chipset yang ngebut plus jaringan 5G tadi, risiko yang harus kita terima adalah bahwa Itel P55 ini masih belum memiliki fitur NFC dan lensa ultrawide di kameranya. Meskipun sebenarnya HP 5G lain di harga 1 jutaan juga nggak ngasih sih. Kalau emang tetap suka sama Nidia, nggak maksudnya sama HP ini. Untuk spesifikasi dan harga Itel P55 5G terupdate ada di scene berikut ini ya. Rekomendasi keempat dari Nidia ada Samsung Galaxy M14 5G. Samsung Galaxy M14 5G sendiri merupakan salah satu HP Samsung yang baru aja dirilis pada bulan Maret lalu dengan harga yang cukup terjangkau. HP ini punya beberapa kelebihan seperti daya tahan baterai di atas rata-rata, layar luas dengan refresh rate 90Hz, dukungan update software selama 4 tahun, konektivitas lengkap termasuk NFC, hingga kualitas kamera belakang yang cukup baik loh price book mania.
Selain itu, HP ini juga masih dilengkapi dengan slot micro SD dan audio jack. Namun sayangnya buat kamu si fanatik Samsung sebagai HP 1 jutaan, jelas Samsung M14 5G ini juga punya beberapa kekurangan. Kayak nggak ada kamera ultra wide, terus bobotnya juga nggak bisa dibilang ringan sama sekali. Jadi buat kamu yang lagi nyari HP dengan spesifikasi menawan namun tetap terjangkau, nih dirasa Samsung Galaxy M14 5G bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan catatan, sebelum kamu memutuskan untuk membeli HP ini, ada baiknya untuk tetap mempertimbangkan kekurangan-kekurangannya juga ya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M14 5G terupdate ada di scene berikut ya. Sebelum masuk ke produk yang 2 jutaan, nih dia mau kasih rekomendasi Infinix Hot 20 5G dulu nih. Jujur, pas itel P55 5G kemarin rilis, nih dia sebenarnya nggak terlalu kaget sama nilai jual utamanya. Karena buat kamu yang belum tahu, Infinix Hot 20 5G ini justru bisa menawarkan nilai lebih dibandingkan itel P55 5G loh sebenarnya. Chipset 5G powerful, kamu bisa bandingin sendiri performa Dimensity 810 di Hot 20 5G ini dengan Dimensity 6080 di itel P55. Dicari dari berbagai sumber manapun, pasti jawabannya mirip. Bahkan secara spek di atas kertas, nih dia lebih suka sama karakter Dimensity 810 yang punya core performance lebih banyak, yaitu 4 core dibandingkan sama Dimensity 6080 yang cuma pakai 2 core performa. Terus yang lainnya gimana? Kamera ya beda tipis lah, bahkan resolusi kamera utamanya sama, baterai sama pengecasannya juga sama. Bahkan si Infinix Hot 20 5G ini bisa nawarin layar 120 Hz loh, dibanding itel P55 5G yang cuma 90 Hz. Paling kalau mau dicari kekurangannya cuma ada 2, yaitu desainnya yang terlihat sedikit kurang menarik dibanding itel P55 dan pilihan kapasitas RAM-nya yang cuma mentok di 4 GB aja. Sedangkan itel P55 5G udah di 6 GB. Tapi ingat, kamu udah bisa dapetin Infinix Hot 20 5G ini dengan harga yang udah lebih murah loh dari itel P55 5G. Nggak percaya? Klik aja link kita di deskripsi di bawah atau langsung aja deh nih dia sajiin di scene berikut ini. Jadi gimana nih? Malah makin bingung mending itel P55 atau Infinix Hot 20 5G? Kalau nggak mau bingung, mending nambah budget aja ke 2 jutaan dan pilih Tecno Pova 5 Pro 5G. Dijamin nggak bingung lagi deh, karena udah paket lengkap. Apalagi buat kamu yang emang hobi main game tanpa nge-lag. Chipsetnya pakai Dimensity 6080 yang sama kayak itel P55. Memorinya udah 8/256 GB, lega banget. Terus layarnya udah 120 Hz. Sama bisa ngecas jauh lebih ngebut daripada itel P55 ataupun Infinix Hot 20 5G tadi. Bahkan buat kamu yang butuh NFC juga udah disediain di HP ini loh. Kalau bicara kekurangan, mungkin soal desain kali ya. Kalau buat cowok-cowok sih kayaknya nggak ada masalah karena udah gaming parah. Cuma mungkin akan jadi masalah buat cewek-cewek yang bakalan kurang srek sama desain gamingnya ini. Terus masalah update software nih yang masih selalu jadi pertanyaan. Tapi semoga nggak masalah ya ke depannya. Untuk spesifikasi dan harga Tecno Pova 5 Pro terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Meskipun awalnya nih dia cuma mau rekomendasiin 6 produk, tapi pas tahu Poco X5 5G udah turun harga jadi 2,7 jutaan, nih dia langsung pastiin kalau Poco X5 5G ini adalah produk pamungkas yang bakal nih dia rekomendasiin di video HP 5G termurah 1-2 jutaan kali ini. Butuh alasan? Simple. Chipset yang dipakai ini paling powerful untuk harga 2 jutaan. Terus apalagi? Layarnya udah AMOLED 120 Hz, dikasih charger lumayan cepet lagi kan, yaitu 33 watt. Lumayan lah ya, daripada harus beli charger secara terpisah ya kan. Buat gaming bisa, kamera masih cukup oke, mau komplain apa lagi coba. NFC udah pasti ada juga dong, tapi dengan catatan, kamu cuma bisa meminang yang versi 6/128 GB aja
aja ya di harga 2 jutaan ini. Jadi harus tetap milih. Kalau mau HP 5G yang lebih lega kapasitas memorinya di harga 2 jutaan, mungkin harus balik ke Tecno Pova 5 Pro tadi. Tapi kalau mau yang lebih powerful, ya jelas pilih Poco X5 5G ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ini ya. Sekalian ini dia izin pamit, ciao Bella!